khusyuan. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibuka tasnya. Kemarin bab 3 dan 4 sudah dibacakan. Saat ini bab kelima, ilmu mutamasilan, ilmu mutaqaribin, dan ilmu mutajalisan. Lihat, 1. Ilmu mutamasilan. Yang dinamakan ilmu mutamasilan adalah setiap ada huruf yang sama, yang pertama sukun, kecuali huruf wawu yang didahului harokat dhammah dan ya yang didahului harokat kasroh. Contohnya isbiru, itu buatan. Ini contohnya. Yuk bi asoka. Lihat. Contoh pertama, niki ba ketemu dengan ba, nggak boleh mantul. Sering sebelum saya bacakan yang dewasa itu tak suruh baca langsung, ternyata bacanya keliru. Idrib bi asoka, nggak boleh. Idrib bi asoka. Fama rabihat tijaratuhum wa qad dakhalu, nggak boleh. Wa qad dakhalu. Ini meskipun bentuknya ada qalqalah, tapi ketemu dengan huruf yang sama, akhirnya diidghamkan, nggak boleh mantul. Idzahaba yusrif fil qad fi qulubihim maradun. Yang dibaca dua ketukan hanya satu saja. Mim sukun bertemu dengan mim. Fi qulubihim maradun. Yang lainnya nggak boleh idrib. Fama rabihat nggak boleh. Wa qad dakhalu. Yang hanya boleh di mim sukun dengan mim. Fi qulubihim maradun yukrihunna. Yang bahasa hunna ini karena hunna. Kalau contoh yang berbaris ini ha bertemu dengan ha. Ini tadi yang tak bacakan. Hukum mim sukun yang sama yang pertama sukun, selain dibaca idgham mutamasilan juga dibaca idgham ini. Fi qulubihim maradun, itu ya. Yang nomor 2, idgham mutaqaribin. Yang dinamakan idgham mutaqaribin adalah setiap ada tak bertemu dengan zal, tak sukun bertemu dengan kal, qaf sukun bertemu dengan kaf, dan tak sukun bertemu dengan mim. Nah, ini contohnya harus dibacakan. Yalhab dzalik, ya boleh yalhab dzalik, karena diidghamkan tak seperti masuk kepada huruf zal. Yalhab dzalik. Alam nakhluqkum, ini qaf sukun bentuknya qalqalah, tapi kalau ketemu dengan kaf akhirnya diidghamkan, enggak boleh mantul, enggak boleh alam nakhluqkum, tapi alam nakhluqkum. Nah ini contoh yang berikutnya, bak sukun bertemu dengan mim. Ini sering jadi kesalahan ketika dibaca. Masukkan irkam, ya ini betul irkam. Irkam bermakna koyok munrai, ternyata salah. Bacanya harus irkam ma'ana. Coba dilihat di buku sampean ini tidak ada bantuannya, tapi harus dijelaskan oleh gurunya. Yang keterangannya ini pakai yang buku yang biru. Biru itu ditujukan untuk kelas yang lebih tinggi setelah tajwid ini ataupun dipegang oleh gurunya. Makanya contohnya irkab ma'ana, dibaca irkam ma'ana. Saya kasih contoh, banyak hilang menjadi mim yang bertasydid kayak tadi. Yang nomor 3, idgham mutajalisan. Yang dinamakan idgham mutajalisan adalah setiap ada tak sukun bertemu to
tok sukun bertemu tak, tak sukun bertemu dal, dal sukun bertemu tak, lam sukun bertemu ro, dan dal sukun bertemu do. Ini contohnya. Amanat, taknya jadi tok langsung amanat. Ibatun gak amanat. Tapi langsung amanat. Ibatun la imbasak. Nah ini lisani kudu tingali la imbasak ta ujibat da'watu. Taknya jadi tak langsung ujibat da'watu. Lakot taba gak boleh mantul lakot taba. Ini dah sukun gak kalau ada tak jadi diidghamkan seperti banyak hilang menjadi tak. Lakot taba. Nah ini bisa ditolerir biasanya. Nah ya oke. Ini dah sukun bertemu tak. Yang sulit gampang keliru, lam sukun bertemu dengan roh. Bacanya kurrobi, kur masuk, lamnya seperti hilang menjadi roh. Betul kurrobi. Nah ini kurrobi gak boleh kurrobi. Yang terakhir idzalamu. Ini bab yang ke-5. Sekarang bab yang ke-6. Coba dilihat. Saya bacakan definisinya saja tanpa membaca contohnya. Nanti ini langsung praktek. Padahal kan pas waktu di TPQ pelajaran ini tersampaikan. Kalau bisa itu TPQ, maka pelajaran mau contoh mawon. Bab 6 hukum alif lam. Hukumnya dibagi menjadi 2, yaitu idgham syamsiyah dan juga idgham qamariyah. Yang dinamakan idgham syamsiyah adalah setiap ada alif lam bertemu dengan huruf 14, ta, dal, ra, za, sin, shin, shad, dal, ta, dha, lam, lam. Dan ini biasanya bermalikan di atasnya setelah alif lam terus bertemu huruf, di atas hurufnya ada tasdidnya. Nah ini seperti contoh di sini nih, kan bukunya sampean, yang enggak. At-tawwabu, dilihat alif lamnya tidak ada harokatnya. Yang ada harokatnya apa? Di atasnya tak ada tasdid baru berharokat. Di atasnya tak tasdid berharokat. Ini semuanya kayak gitu, tanda untuk mengetahui idghamnya. Idgham terus syamsiyah. Syamsiyah itu kan artinya matahari. Ini matahari ini kayak idgham teletabis nih kok. Nah gitu. Jadi itu dijumuk 2, dimasukkan ke sini. Tandanya seperti ada tasdidnya ini, pasti idgham syamsiyah. Kecuali pada lam, itu tasdidnya di atas lamnya. Al-lailu ini. Nah, kalau yang ini pas contohnya ada alif lam terus ada lam. Ada lagi di Al-Quran alladzina. Itu sering baik jawabannya idgham syamsiyah. Tapi nyebutnya sebab ada alif lam bertemu dengan dal, bukan alif lam bertemu dengan lam. Kecuali hanya lam saja itu yang ada tasdid di atasnya. Paham kan? Bisa ketika diterangkan, biar tidak keliru pemahaman. Karena yang gede mohon ketika tak terangkan nyari terus ada lafaz alladzina. Ini langsung alladzina, bacanya apa? Idgham syamsiyah betul, tapi ayo sebab ada alif lam berhubungan dal. Wah, jadi salah pemahaman. Makanya harus paham tasdidnya berada di mana. Ada alif lam, setelahnya di atas hurufnya ada tasdid. Nah itu. Kalau yang idgham syamsiyah yang lam di atasnya lam langsung ada tasdidnya. Ya kan? Enggak banyak daripada enggak konsentrasi, sama dekat sama saya bikin. Belum? Kesan paham? Bagaimana kan? Siap? Oke, kalian tanggap siap. Jadi bicara langsung beda memiliki kersani menggabungkan tadi ya. Yang nomor 2 idgham qamariyah. Yang dinamakan idgham qamariyah adalah setiap ada alif lam bertemu dengan huruf 14, hamzah, ba, jim, ha, kha,
ain wain fa qaf kaf mim wawu ha ya. Dan ini biasanya alif lam sukunnya di atasnya lam sukun, terus hurufnya tidak ada tasdidnya. Lah bahasa sukun ini biasanya namanya kan komariah. Komariah ini apa? Rembulan. Ya rembulan kan bunder. Itu dipasti kayak sukun ini. Wan cukup dua imawan bab ke-6 dan bab 5 dan ke-6. Besok kita ketemuan bab ke-7 dan bab ke-8, 9, yang terakhir 10 yang paling lama karena ada mat yang dibagi menjadi 2. Setelah itu mat farninya dibagi menjadi 14. Coba dilihat. Wow, ini belajar lagu nahawat dan tahsin bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tuhan. Ba'dahum 'ala ba'd. Gabung juz 3 halaman 41. Ya, betul. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Kalih dititeni nanti bacaannya bab kedua sampai bab ke-6. Ini bacaannya seperti bacaan ini bacaannya. Kalau ngerti bacaannya tapi lupa definisi, disiapkan bukunya. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafaru. فمنهم من آمن ولو شاء الله ما اقتتلوا الله ما
innallaha yaf'alu ma yurid. Tujuan disiapkan tajwidnya. Jadi itu kan pun perjanjiannya sebenarnya Ramadan pertama sampai tanggal ke-10 niku saya bacakan tajwidnya. Nanti setiap bacaannya Al-Quran ini dicari bacaannya, ketemu Pak tidak namanya dibuka, saya bantu namanya, oh bab ini dibuka, sampai berusaha mencari sampai pertemuan ke-20. Saya ingin sampeyan bisa menjawab dengan cepat. Terus ini nomor berapa nih? Ilham Sofia dibuka, baru dibantu bukunya. Kalau sudah tanggal ke-20, tanggal 21 sampai terakhir itu sudah sampeyan menjawabnya dengan ditutup bukunya. Kalau ini sementara ini setiap pertemuan saya bacakan. Kalau sudah besok di tanggal 21 sampai yang membaca menggunakan lagu Nahawan cukup satu wakaf, terus menyebutkan bacaannya, bacaan sebab. Dan ini yang di UIN niku sudah persiapan seperti itu. Ujiannya di universitas niku tak suruh nulis, setelah itu mencari bacaannya sendiri. Nyata saya membaca satu wakaf yang tadi ini dan mencari bacaannya sendiri tanpa membuka bukunya. Nek sampean bisa menjawab seperti itu, otomatis ilmunya benar-benar masuk loh. Sakit tenanan loh. Lek tasik dibantu dengan bukunya, otomatis sampean bahasanya sih ngerepek, sih dari sakit tenanan. Lek sakit tenanan kayak wong apalan wae nggih ya ditutup Al-Qur'an ini. Tutup Al-Qur'an ini somuni jenenge apal tenan. Waduh kok ngoten iki bisa menjawab bacaannya tanpa membuka bukunya dan menyebutkan istilahnya, sebabnya itu sendiri pintar tenan. Makanya target Ramadan ini tak pas kabeh kersane saged mungkin bardodo sampean bisa menularkan ke teman-temannya. Ya, hari ini dilihat. Nah, sampean baru berteman lagi toh, malaikat niko. Coba lawatan cukup dibaca setiap baris. Kalau yang ada bacaannya, ini kan belum sampai bab 6 akan saya hentikan, terus dijawab bacaannya. Tilbaru Ilham Sofia sebab Nurut Aliflah hubungan Roh. Nah, mana ya? Besok wonten iki. Makanya segera diselesaikan bacaannya sampai bab terakhir, sampai bab ke-10. Terus setiap bacaan saya hentikan langsung dicari. Kok nggak bisa dibuka bukunya, dibantu. Kalau saya beri itu susi kalau sakit lah begini. Fakalna ba'dahum ma'an. Yuk jemaah ba'dahum ma'an. Ayo, sakit betul. Dibuka tasnya, dibuka bab ketiga. Yang mungkin setiap satu tak bantu, tapi lama kelamaan kalau sudah bisa harus menjawab sendiri. Makanya tahun ini cuma berpraktek tenggeriyo dibuka di sinau. Nanti coba loh tenggeriyo. Ya nanti betul saya dicoba tenggeriyo. Tahun ini namun dari coba tak ayo. Ba'dahum ma'an. Apa bacanya? Masih bingung? Nah, narai ngantuk. Ayo, yang lainnya.
Jaga badan. Dibuka bab ketiga, dilihat bab ketiga apa? Sama berarti sudah diajarkan kan? Nah, bab ketiga dilihat. Jangan cari, tak tunggu jawabannya. Ya, tak bantu. Yang nggak ketemu tak bantu. Dibuka bab ketiga. Coba dilihat yang lainnya. Yang sudah bisa, yang belum bisa dilihat. Bab ketiga. Kalian mencari ketiga hukumnya mim sukun. Dilihat ada mim sukun, ya kan? Mim sukun bertemu dengan apa itu? Bertemu dengan ain. Coba dilihat. Ini sangke nggak diwawas nih tajwidnya. Bukan tidak bisa. Yang pertama idgham mimi. Yang dinamakan idgham mimi adalah setiap ada mim sukun bertemu dengan mim. Ini mim sukun bertemu dengan ain. Jadi bukan. Yang nomor dua ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi apa itu? Mim sukun bertemu dengan ba. Apakah ini ba? Bukan. Kalau yang idgham syafawi, yang dinamakan idgham syafawi adalah setiap ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf selain mim dan ba. Selain mim dan ba itu tadi huruf hijaiyah ada 28 dikurangi mim dan ba jadi ada 26. Hamzah, ta, ha, jim, ha, kha, dal, ra, za sampai ya ditinggal mimnya. Niku mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba namanya idgham syafawi. Jadi mim sukun bertemu dengan ain bacaannya namanya idgham syafawi. Bisa loh? Bisa. Karena nomor musik ini loh Pak masuk. Nggak sering setiap hari dicoba mengenai ibu pasti bisa. Setelah bisa mengetahui bacaannya, yang paling wajib membacanya dengan betul. Jadi poin berikutnya pintar bacanya, terus ngerti bacaannya, itu poin yang sempurna. Ya berikutnya minhum. Nah, minhum belum cukup yang saya tunjuk kandani najan atas biar nanti dapat bagian. Langsung jumlah lagi. Jawabannya seperti itu sebab langsung disebutkan. Langsung berhubungan langsung jawabannya irhad sebab langsung berhubungan jawabannya dengan lantang, nggak usah isin. Kok ternyata dulu kita cari bersama. Tapi pun 10 pertemuan tanggal 20 selesai, sampai kalau bisa tidak boleh tidak bisa menjawab dengan betul, harus betul karena kita pertemuannya sudah segitu lama. Topik pertemuan terus dibuka sambil merasa terusan kali di praktek nih bacaan ini. Man karena menunjukkan dengan mim mangka menunjukkan bermuka. Nggak perlu saya tanya Pak. Nah dari apa sebutnya betul usah langsung menunjukkan bermuka.
kallamallahu wa rafa'a ba'dahum tuh, semak, makanya kancane ditanggapi. Kancane jawab nopo, sambil melihat, kamu kayak jawab kain jawab kain. Jadi ngertos, boten nunggu. Apa lah? Kalau boten ngertos yang pundi, macam dibiasakan menghargai temannya yang ditanya, yang sebelahnya atau yang lainnya melihat mendengarkan jawaban. Ketika jawabannya dibutuhkan sama gurunya, maka sampean juga ngerti, ternyata bacaan yang dijawab tadi salah, yang betul niki. Oke, ayo. Ba'dhum sampean buka beberapa. Dilihat yang saya hentikan di bawah. Ba'dhum sampean buka beberapa. Bab 3. Ibad Syafawi. Betul atau salah? Salah. Coba dilihat. Setelah menjawab Ibad Syafawi, bukunya dilihat. Definisinya apa? Yang dinamakan Ibad Syafawi adalah setiap ada mim sukun bertemu dengan huruf. Nah, apakah ini huruf ba? Bukan huruf apa? Huruf mim sukun bertemu dengan huruf dal. Nopo menyebutkan hurufnya samar salah kasihan. Nah maka nih teng buku ini di bab pertama itu ada huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah bab pertama itu huruf hijaiyah dan perbedaan sukun dan tanwin. Huruf hijaiyah ada 28, yaitu hamzah, ba, ta, ra, sin, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dal. Nah pesan malah muni ngerti. Nopo terus bacanya namanya Ibad Syafawi. Sering buka nggih. Wa atayna Isa ibn Maryam al-ba. Ya. Pokok saya berhenti pasti ada bacaannya. Maryam al-ba. Kecil bingung. Dibuka bab ke-6. Wabi lain bacakan sampai bab ke berapa? Tak apa-apa. Meskipun kecil, derek. Ini karena Ramadan bacaannya di double singkat cepat. Ilhar Komariah. Coba. Ya, alif lam bertemu dengan ba. Bisa toh? Betul usah isi, dijawab lantang salah dibetulkan. Bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kita Maria sebab alif lam bertemu qaf. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina maqtatalalla. Yo, pun tak terang ini. Arek sampean merhatikan pembadan. Apa? Coba, sampean paham? Sampean bisa enggak? Oh, bingung, bisa. Ini kan bab yang baru saja saya terangkan. Coba Alan. Maqtatalalla. Bingung juga. Mari nopo? Guyon. Ketika temannya diterangkan, suruh jawab, sampean juga harus melihat jawaban temannya. Ternyata tidak sakit. Enggak bisa. Sisa kurang ngoten. Apa? Ibu bukan nasilen.
Apa idgham mutamatsilnya? Coba sama lihat. Yang dinamakan idgham dan adalah setiap ada huruf yang sama. Yang pertama syaratnya sukun. Ulangi, makota talalla, bukan makota tal lamnya makota talalla, lamnya itu kan, jadi bukan. Ya dibuka bab ke-6. Ya kuapin dibuka rasanya atas satu hubungan terakhir rojak terus ditutup. Waktu itu dari hendak. Maka nih ketemuan ini waktunya singkat. Kalau seharusnya pelajaran tajwidnya mungkin bertemu kali dulu dengan buku ini 1 tahun diusahakan pasti mahir. Setiap hari dites, setiap S1 dibuka babnya, dibetulkan bacaannya, mungkin diulang lagi, di rumah dicoba lagi. Setiap hari dibetulkan 1 tahun masa belajar. Dibuka bab ke-6. Saya mau mengatakan bab ke-6 tapi bacaannya apa? Hukum alif lam. Nurul idgham syamsiah sebab ya kan? Ikutan. Mau tak sampaikan tuh yang bab ke-6 Zaman akan menemukan ada bentuk tasdid alif lam. Terus ada huruf, di atasnya huruf ada tasdidnya. Kecuali pada lamnya. Kalau lam langsung di atas lamnya. Di atas lam ada tasdidnya. Allah. Yang tasdidnya di atasnya lam toh. Dan itu memang harus ada keterangan lebih lanjut. Karena alif lam bertemu dengan lam dijadikan satu, namanya diidghamkan. Yang seharusnya sukun malah jadi tasdid. Dua lam jadi satu, namanya idgham. Dan idgham syamsiah. Alladzina min ikhlas sebab langsung berhubungan langsung dijawab, betul nunggu. Ayo sebab mungkin keterangan ba'dihim min tiga. Ya, jangan dibuka tasbihnya dulu, dilihat Al-Qur'annya yang disuruh cari bacaan apa. Mimba. Ya, sampai nyari bacaan. Nopo, terus sampean bab keberapa yang dibuka? 3. Yang dibuka bab kedua. Mimba. Coba sama lihat bab kedua itu hukumnya apa? Non sukun dan tanwin. Coba lihat nomor itu. Ikhlas sebab non sukun bertemu dengan ba. Maka ya, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Benjing, kalau bisa 3 bab langsung saya bacakan, besoknya lagi. Kalau bisa bab mat saya bacakan semua. Tangguyo sampean sinau. Jadi setelah selesai sampai bab ke-10, saya anggap sampean sudah saya kasih tahu pelajarannya semuanya satu buku ini, langsung praktek bacaannya. Setiap saya hentikan, saya mencari. Nggak bisa, tak suruh buka babnya, dibantu dicari sampai satu. Jadi selesai Ramadan, sampean sudah ngerti namanya semua. Ya, baca. Cukup sekian. Salaman.